Yang ngomong kan VO. Habis VO kita chit-chat ya. Yang mana? Ini Habis maksudnya. VO chit-chat, itu kakak dulu yang nanya. Oh ya, Dit, ada siapa aja sih? Ada yang kamu sukai nggak, Tir, dari yang... Nah, warga kampus masih banyak lagi berita. Kasih tahu ya, kameranya di mana ya? Kang, yuk sekalian yuk. Pegelnya bukan di badan nih, di hati. Ya. Kak, coba tes selamat pagi yuk. 1, 2, 3. Selamat pagi. Kembali lagi Selamat bersama pagi. saya Mahathir Muhammad Dan saya Auledita Mahardika. yang akan yang mengabarkan beragam topik menarik yang kami rangkum dalam Budi Luhur News. Ini Dita. Televisi kampus dengan media internet dan berbasis web. Sebuah jawaban bagi perubahan TV digital dan perkembangan new media. Hadir sebagai bentuk pengembangan komunikasi media Universitas Budi Luhur dan sebagai wadah ekspresi dari mahasiswa dan dosen. Budi Luhur TV. Kembali lagi bersama saya Mahathir Muhammad Dan saya Auledita Mahardika. yang akan menyampaikan beragam topik menarik yang kami rangkum dalam Budi Budi Luhur Luhur News. Kita langsung. Berita pertama warga kampus berasal dari universitas kita tercinta, yaitu Universitas Budi Luhur. Budi Luhur menggelar roadshow dari film Mantan Terindah yang digelar di auditorium Universitas Budi Luhur. Seperti apa keseruannya? Berikut laporannya. Roadshow Mantan Terindah.
promosi dari kampus ke kampus dipilih, mengingat target penonton film Mantan Terindah adalah mereka yang berada di usia 17 hingga 25 tahun. Tokoh utama dalam film ini diperankan oleh Karina Salim sebagai Nada dan Edward Akbar sebagai Genta, serta didukung oleh Salvita Dekorte dan Tri Budiman. Oke, Deta. Kamu tahu beritanya, berarti kamu tahu dong siapa aja artis yang hadir saat meet and greet kemarin di Universitas Budi Luhur? Tahu dong, Siapa salah aja? satunya itu adalah dari Marcella Zelianti, Fatir. Oke, ada Marcella Zelianti dah hadir Iya, ternyata. Wow. nah kalau kamu Tir dari film Mantan Terindah ini, kamu ada nggak sih yang disukai dari pemerannya itu? Ada, kemarin salah satunya big fan saya, dia hadir di Universitas Budi Luhur yaitu Raisa Hitapi. Dia sangat mendalami peran ini. Bahkan sebelumnya, di film-film sebelum dari Mantan Terindah ini kita juga bisa lihat Raisa Hitapi sangat mendalami peran-perannya. Jadi saya big fans banget sama Raisa Hitapi. Wow, kamu big fansnya. Atau Banget. mungkin kemarin kamu sempat tanda tangan gitu, minta tanda tangannya? Waduh, gak sempet banget. Saya emang lagi ada kesibukan juga, beliau ingin langsung cepat pulang dari Universitas Budi Luhur, jadi gak sempat untuk foto bersama tuh. Atau mungkin jangan-jangan kesibukan kamu yang MC lagi ya Tir? Enggak, untuk kali ini aku nggak MC. Wah, dan warga kampus masih banyak berita selanjutnya tetap di Budi Luhur News. Ngapain dihapus? Ya kan mata kuliahnya udah selesai. Daripada dihapus, mendingan masukin ke Budi Luhur TV aja. Kirimin hasil video liputan lo dari berita eksklusif, gaya hidup, kuliner, dan berita menarik lainnya. Untuk cara kirimnya, langsung aja datang ke studio Budi Luhur TV di Unit 1 Lantai 3. Untuk mahasiswa Universitas Budi Luhur yang secara rutin kirim video liputannya, bakalan dapat sertifikat penghargaan yang akan diberikan setiap akhir semester. Saatnya kita lihat video kiriman dari Kembali lagi di Budi Luhur News. Berita kedua datang dari kawasan Jakarta Pusat, Kampung Kuliner Sabang. Pada malam hari, tempat ini dipenuhi oleh para pencari kuliner. Tetapi ada yang berbeda dari tempat ini, yaitu mesin parkir baru. Mesin ini ada yang berbeda. Kalau biasanya kita sering membayar parkir kepada Pak Oga, kali ini mempunyai mesin ATM baru. Tetapi mesin ini masih dalam tahap uji coba selama 3 bulan ke depan. Seperti apa mesin parkirnya? Berikut liputannya. Suasana kawasan parkiran Jalan Sabang, Jakarta Pusat mulai terlihat ramai dikunjungi. Saat hari mulai gelap, kawasan Kampung Kuliner Sabang mulai dipenuhi oleh pengendara pengunjung. Mesin parkir yang baru dipasang mulai 26 September 2014 kemarin masih dalam tahap uji coba selama 3 bulan ke depan. Tarif yang dikenakan variasi, untuk mobil dikenakan Rp5.000 per jam dan Rp2.000 per jam untuk pengendara motor. Alat buatan Swedia ini dipasang setiap 125 meter. Untuk menggunakan mesin parkir, pengendara harus menyiapkan koin pecahan 500 atau Rp1.000. Pengendara sebenarnya tidak keberatan dengan tarif tersebut, namun masih ada kekurangan dari mesin parkir ini. Yang pertama kita lebih repot, harus ke mesin. Yang kedua lebih mahal ya. Tapi harusnya sih lebih bagus, ya kan? Harusnya lebih bagus karena lebih tertib, lebih jelas kalau aku bilang sih. Cuman ya itu repotnya ada tenaga ekstra effort untuk melakukan itu. Dengan adanya sistem baru seperti ini, petugas parkir yang berada di sekitar Jalan Sabang masih belum mengetahui upah yang didapat dari pihak pengolah sistem parkir ini. Ya kalau mau tujuan karya Ahok itu 4 juta mungkin alhamdulillah bisa cukup. Oh iya, tapi kalau UMR kan nggak mungkin lah buat kita di sini, nggak cukup ya kan. Mesin parkir meter yang telah beroperasi saat ini diharapkan menjadi solusi dalam menanggulangi dan menertibkan permasalahan parkir yang terjadi selama ini.
Jadi ternyata di daerah Kampung Kuliner Sabang ini ada mesin parkir baru ya, Tir? Benar sekali. Nah itu gimana tuh? Sistem pembayarannya itu gimana? Jadi gini, kalau sistem pembayarannya ada yang berbeda. Biasanya kita membayar kepada Pak Oga atau tukang parkir setempat yang akan memarkirkan mobil kita. Tapi kali ini akan kita bayar langsung di mesinnya. Jadi mesin ini akan yang menghitung atau mengkalkulasikan berapa jam kita parkir di tempat itu. Itu tarif antar kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu tuh harganya berapa? Mungkin tarifnya berbeda? Berbeda, tapi ada sedikit lebih murah. Kalau untuk roda 4, per jamnya itu Rp5.000. Tapi untuk kendaraan roda 2, kurang lebih Rp2.000 untuk per jamnya, Deta. Nah itu pembayarannya uangnya uang kertas atau mungkin memakai uang logam? Nah, ini dia yang berbeda. Kalau biasanya kita bayar Oga atau tukang parkir bisa menggunakan uang kertas atau uang koin, tapi kali ini hanya menggunakan uang koin, seperti uang Rp1.000 dan hanya Rp500 saja. Nah, warga kampus, selanjutnya kita akan kembali dengan berita terhangat lainnya, tetap di Budi Luhur News. Kembali lagi di Budi Luhur News. Masih di kawasan Jakarta Pusat, di sana terdapat tempat yang bisa dijadikan kawasan edukasi, yaitu Museum Taman Prasasti. Museum ini berisi pemakaman yang ada tokoh terkenal dan peninggalan sejarah Belanda. Di dalamnya terdapat 3.000 batu nisan yang diperuntukkan bagi para bangsawan Belanda pada masa VOC berkuasa. Seperti apa tempatnya? Berikut laporannya. Inilah Museum Taman Prasasti, bertempat di daerah terbuka seluas 1,3 hektar di daerah Tanah Abang 1, Jakarta Pusat. Museum ini menyimpan berbagai peninggalan sejarah yang sangat bernilai. Didirikan sejak tahun 1795, dikenal sebagai Kebon Jahe Kober. Pemakaman ini diperuntukkan bagi para bangsawan dan pejabat tinggi Belanda pada masa VOC berkuasa di Batavia. Namun seiring dengan waktu, pemakaman sempat ditutup dan kemudian dibuka kembali pada tahun 1977 oleh Gubernur DKI kala itu, Bapak Ali Sadikin.
Beberapa tokoh penting Belanda pernah dimakamkan di sini, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Eko Wahyudi, pemandu wisata Museum Taman Prasasti. Dengan pemakaman aslinya di sini menyimpan kurang lebih hampir 3.000 batu nisan. Tapi setelah dijadikan museum yang ditata, yang bisa dipamerkan itu sekarang kurang lebih 1.000. Nah, dari 1.000 batu nisan itu memang ada beberapa tokoh terkenal yang biasa dicari atau orang datang ke sini ingin mengenalnya. Salah satunya yaitu Dr. H.F. Roll. Dr. H.F. Roll itu pendiri Stovia. Stovia itu kan sekarang yang jadi sekolah kedokteran. Nah, selain Dr. H.F. Roll, di sini juga ada batu nisannya Olivia Mariamne Raffles, yaitu istri pertama Gubernur Raffles yang terkenal dengan peninggalannya yaitu Kebun Raya Bogor. Terus di sini juga ada Jenderal J.H.R. Kohler, yaitu panglima perang yang ditugaskan untuk mengalahkan Aceh pada waktu itu. Nah, di belakang saya ini kan berbentuk patung pastur. Nah, memang dia itu dulunya seorang pastur namanya Van der Grinten. Nah, selain membuat patungnya, pemerintah Belanda juga membuat ornamen kegiatan dia semasa hidup. Maka kalau dilihat dari dekat itu tempat pijakan beliau itu ada semacam kayak lukisan tentang kegiatan dia yang suka mengobati orang sakit, yang suka merawat anak kecil. Nah, disitulah digambarkan. Mungkin saking terkenalnya beliau, maka dibuatlah pemakamannya seperti itu. Kalau tengkorak itu batu nisannya Peter R. Buffett. Peter R. Buffett kebetulan itu tidak dimakamkan di sini. Pemakaman beliau itu dulunya ada di sekitar Jalan Pangeran Jayakarta. Nah, kenapa bentuknya seram? Karena memang beliau itu dicap sebagai seorang pemberontak. Nah, karena dicap sebagai seorang pemberontak, makanya dia dijatuhi hukuman, tangannya, kakinya itu diikat kepada 4 ekor kuda lalu ditarik berbarengan. Karena hukuman pada masa itu ada yang mengatakan bahwa kalau sampai mereka bisa mempertahankan badannya, berarti mereka nggak bersalah. Istilahnya kudanya capek duluan gitu. Ya namanya dia narik, kita nahan dong. Nah, tapi kalau seandainya kita nggak kuat ya kita meninggal. Hukuman matinya dulu seperti itu. Tanah dan bangunan Peter R. Buffett itu nggak boleh ada yang ngebangun atau yang memanfaatkan. Nah, kutukan itu kan dari tahun 1777 sampai bertahan sampai Jepang datang. Selain memiliki nilai sejarah, keberadaan Museum Taman Prasasti di ruang terbuka memberikan peluang untuk pengunjung dapat mempelajari latar belakang orang yang disebut pada batu nisan. Ada kaitannya dengan sejarah kota Jakarta untuk lebih mengenal keberadaan Museum Taman Prasasti kepada masyarakat umum. Belakangan ini, Museum Taman Prasasti sering digunakan sebagai lokasi syuting video klip dan foto-foto kenangan maupun kegiatan-kegiatan lomba. Jadi Tir, di Museum Taman Prasasti ini itu tuh berdirinya pada tahun 1795. Museumnya juga pernah ditutup lalu dibuka lagi oleh Gubernur DKI pada saat itu yaitu Ali Sadikin. Oh, jadi pernah ditutup dan dibuka kembali oleh Gubernur saat itu? Iya, nah ngomong-ngomong nih Tir, kamu pernah nggak nih datang berkunjung ke tempat itu? Oh, sebelumnya pernah. Saya pernah hadir ke sana, saya pernah berkunjung dengan teman-teman pastinya, dan saya menjadikan objek wisata untuk foto bersama teman-teman pastinya. Wow, jadi tempat ini tuh bagus banget ya, apalagi sangat direkomendasikan untuk warga kampus. Benar banget, untuk warga kampus yang ingin melakukan sesi foto bersama dengan teman-teman, mungkin dengan suasana yang sedikit mistis, bisa datang ke Museum Taman Prasasti ini untuk melakukan sesi foto bersama. Tapi tidak juga lupa, Det, di sini juga terdapat kuburan-kuburan dari zaman prasejarah Belanda pastinya. Wow, itu berarti tempatnya bagus juga ya untuk kawasan edukasi. Karena di situ terdapat peninggalan sejarah Belanda. Nah, warga kampus, jangan kemana-mana, tetap di Budi Luhur News.
Ngapain dihapus? Ya kan mata kuliahnya udah selesai. Daripada dihapus, mendingan masukin ke Budi Luhur TV aja. Kirimin hasil video liputan lo dari berita eksklusif, gaya hidup, kuliner, dan berita menarik lainnya. Untuk cara kirimnya, langsung aja datang ke studio Budi Luhur TV di unit 1 lantai 3. Untuk mahasiswa Universitas Budi Luhur yang secara rutin kirim video liputannya, bakalan dapat sertifikat penghargaan yang akan diberikan setiap akhir semester. Saatnya kita lihat video kiriman dari lagi bersama kita di Budi Luhur News. Berita terakhir datang dari kalangan artis dan seniman, yaitu Dik Doang. Dik Doang mendirikan sekolah yang bernamakan Kandang Jurang Doang. Kandang Jurang Doang ini adalah salah satu cita-cita dari Dik Doang agar anak-anak yang kurang mampu dapat bersekolah di sekolah alam. Dan sekolah ini sudah dirintis dari tahun 1993. Seperti apakah keasikan sekolah alam Kandang Jurang Doang ini? Kita lihat liputannya. Pada mulanya, Kandang Jurang Doang yang dirintis sejak tahun 1993 oleh artis dan seniman Dik Doang merupakan sekolah alam bagi anak-anak kampung sekitar. Cita-cita Dik Doang saat itu, ia ingin agar anak-anak miskin bisa belajar di sekolah yang sebenarnya, yaitu alam. Karena lewat alam, anak-anak mampu mengenal diri dan potensinya. Nama saya Halimatul Saida Pertiwi, saya biasa dipanggil Tiwi. Ini saya sebagai vokal dan pengajar vokal di sini juga. Basically kita yaitu kelas-kelas seni yang dimana kita bertujuan untuk menggali kemampuan dan talenta anak untuk masuk ke sini untuk bermain di Kandang Jurang Doang. Di sini kita gratis, kita free, siapapun boleh ikut. Jadi kita di sini benar-benar welcome deh buat siapa aja yang mau datang ke sini. Anak-anak di sini bisa memilih kegiatan yang mereka sukai, seperti menari, menggambar, dan bermain alat musik. Kegiatan tersebut juga bisa menjadi salah satu cara untuk masuk seleksi di Sekolah Alam Kandang Jurang Doang. Nama gua Tio di sini termasuk volunteer Kandang Jurang Doang. Udah 3 tahun sih dari SMA kelas 3. Kita belajar, selain belajar seni, gambar, musik, dan lain-lain lah. Yang informal, biasanya sih di sini lebih ke informalnya, lebih dikenal aja sih Kandang Jurang Doang biar lebih rame, kan makin rame makin asik. Selain tempat belajar dan bermain, di KJD juga ada Museum Kandang Jurang Doang yang menyimpan sejarah kehidupan Dik Doang dari masa kanak-kanak sampai saat ini. Kebanyakan isi museum adalah hasil kesenian dari Dik Doang, mulai dari foto, lukisan, sampai dengan barang-barang yang memiliki nilai sejarah penting untuknya. Raden Rizky Mulyawan, Kartanegara yang Gembadi Kusuma, Urip Pancanan Kutu Bokir. Saya 46 tahun ya. Saya 46 tahun. Motivasinya biar hidup bermanfaat ya kan ya. Iya, terima kasih ya. Harapan saya, jujur saya nggak punya harapan karena saya melakukan ini dengan cinta. Cinta itu memberi harapan tanpa berharap. Jadi kalau saya masih berharap, tandanya saya melakukan tidak dengan cinta. Ya, kreatif itu orang yang senantiasa memiliki kebiasaan nggak cukup, bakat nggak cukup, lalu mereka mau mengasahnya, dan apa yang menjadi kebiasaannya itu akhirnya bermanfaat bagi dirinya dan juga bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sejalan dengan waktu, saat ini Kandang Jurang Doang berkembang menjadi tempat yang sangat menyenangkan bagi anak-anak dari kalangan manapun.
Suasana nyaman di kandang jurang doang didukung dengan udara yang sejuk, bersih dari polusi, nyaman, sangat hijau, dan dikelilingi sawah-sawah yang menghampar. KJD sendiri memiliki ruang studio multimedia yang dijadikan sarana untuk mengembangkan bakat anak-anak. Tanpa kita sadari, masih ada ya orang-orang yang begitu peduli dengan anak-anak bangsa yang membutuhkan tempat untuk mengasah potensi mereka, yaitu kandang jurang doang. Nah, jadi Tir, tadi kan disebutkan bahwa belajar di sekolah yang sebenarnya yaitu alam. Ya. Nah itu tuh maksudnya apa? Bisa dijelaskan tidak? Bisa. Sekolah alam itu seperti gini. Sebenarnya dia bukan mempelajari tentang ilmu tentang pertanian atau bahkan tentang tanaman, tidak. Tapi belajar seni. Jadi mereka di sana belajar tentang teater, juga di sana juga ada perkusi, juga ada musisi-musisi jalanan yang main dan menciptakan lagu di kandang jurang doang. Tapi bedanya adalah sekolahnya di alam, tidak di kelas seperti yang biasa kita lihat. Wow, berarti ini buat warga kampus nih. Nah ini tuh sekolah yang apalagi buat warga kampus yang ingin mempelajari seni dengan keadaan alam terbuka. Tempat ini cocok banget buat warga kampus ya. Benar banget Deta. Tapi Deta, kamu tahu nggak? Di sana bukan hanya ada beberapa teman-teman yang belajar tentang seni, tapi juga belajar bagaimana cara menghormati atau menghargai satu sama lainnya. Karena dengan cara salim yang berbeda. Kamu tahu nggak cara salim di kandang jurang doang itu kayak gimana? Wah, nggak tahu Tir, itu gimana tuh salamnya? Kalau biasanya mereka salim dengan, kalau misalnya yang muda salim ke orang tua, ya kan? Tapi kali ini berbeda. Kali ini dia salim, apabila yang tua salim, yang anak mudanya juga salim. Jadi yang tua dan muda ikut salim. Jadi di sana menghargai dan saling menghormati, tidak membeda-bedakan kasta. Oh, jadi di situ kita tidak membedakan ya. Benar sekali. Dan di situ juga tempatnya bagus banget untuk berwisata warga kampus ya. Benar banget. Bahkan di sana Deta, di sana terdapat tempat outbound. Jadi buat keluarga yang ingin menghabiskan akhir pekannya di kandang jurang doang bisa banget datang ke sana dan melakukan pendaftaran. Di sana terdapat tempat rekreasi, juga ada sawah, ada pameran-pameran seni yang dihasilkan oleh Dik Doang sendiri. Tapi kamu tahu nggak, Det? Sebutan Dik Doang saat berada di sekolah kandang jurang doang ini. Wah, nggak tahu. Emang sebutannya apa? Sebutannya adalah Om Ganteng. Di kandang jurang doang, Om Dik hanya dipanggil Om Ganteng. Jadi nggak mau dipanggil Om Dik atau Om Dik doang. Itu kenapa? Kenapa dia ingin sekali dipanggil Om Ganteng? Karena dia selalu merasa bersyukur dengan keadaannya. Dia selalu mengajarkan kepada muridnya untuk bersyukur dan menganggap dirinya jauh lebih baik daripada orang lain. Karena dengan begitu dia akan merasa lebih bersyukur gitu. Oh, panggilannya unik sekali ya warga kampus. Benar Panggilan sekali. Om Ganteng. Dari Dik Doang menjadi Om Ganteng. Benar sekali, Det. Tapi sayang sekali nih, Det, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Tidak terasa 30 menit kami menemani warga kampus Universitas Budi Luhur. Tapi sebelum kami akhiri, ada informasi yang ingin kami berikan. Jakarta International Film Festival mengadakan roadshow di Universitas Budi Luhur. Acara ini berlangsung tanggal 6 Oktober 2014 pada pukul 1 siang sampai 15 sore. Dan di gedung Teater Unit 6 dengan pembicara Dina Nur dan Zen RS. Dan info kedua akan disampaikan oleh Deta. Nah, info kedua ini warga kampus ini nih diperuntukkan untuk pecinta fotografi karena Universitas Budi Luhur mengadakan lomba fotografi. Nah, lomba ini pengumpulan gambar terakhirnya itu paling kapan? Paling lambat pengumpulan gambarnya itu di pertanggal 24 Oktober 2014 dengan tema yang sudah ditentukan dengan total hadiah sebesar 4 juta rupiah. Wah, Deta, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Saya Mahathir Muhammad dan rekan saya Aulia Deta Mahardika. Sampai bertemu lagi dan tetap nantikan Budi Luhur News.
televisi kampus dengan media internet dan berbasis web. Sebuah jawaban bagi perubahan TV digital dan perkembangan new media. Hadir sebagai bentuk pengembangan komunikasi media Universitas Budi Luhur dan sebagai wadah ekspresi dari mahasiswa dan dosen. Budi Luhur TV. Ngapain dihapus? Ya kan mata kuliahnya udah selesai. Daripada dihapus, terus mendingan masukin ke Budi Luhur TV aja. Kirimin hasil